Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah seni rupa dan desain. Apa sih pengertian seni rupa dan desain? Seni rupa dan desain adalah bidang seni yang bermula dari pemahaman tradisi fine art, sebuah wacana dari modernisme yang dikembangkan dalam kesadaran nilai-nilai lokal juga global. Pada jurusan ini, mahasiswa diajari cara berekspresi melalui melukis, seni grafis, seni pahat, kerajinan, desain, dan sebagainya. Garis besar sejarah seni rupa dan desain. Sejarah seni rupa Indonesia modern dimulai pada tahun 1930-an. Pak Bambang Bujono menunjukkan tentang seni rupa kita yang sekarang. Pameran patung di Galeri Nasional menunjukkan bahwa karya-karya sekarang sudah tidak ada batasan yang jelas antara patung, lukis, grafis, patung, dan karya lainnya. Di sisi lain, seni rupa yang lama juga masih hidup. Seni rupa diawali dari seni rupa barat pada abad ke-17, menjelang revolusi industri. Dari situ, muncul arus besar merambah ke Amerika Serikat, lalu dunia. Itu menurut mereka. Sejarah seni rupa mereka linear, tapi itu tidak berlaku di Indonesia. VOC yang di Indonesia tidak hanya mencari rempah-rempah, tapi ingin mengetahui adat istiadat. Pelukis di Indonesia tidak masuk dalam sejarah seni rupa barat, tetapi lukisannya ada di sana seperti gambar rempah, kondisi geografis di Indonesia. Pada abad 19, Belanda membuka sekolah lukis yang kecenderungan melukis etnis, dan itu menjadi cikal bakal seni rupa Indonesia. Dulu, seniman Indonesia melukis hanya sekedar hobi dan tidak berpikir jauh. Nama Indonesia tercipta dari orang yang berasal dari Eropa yang bekerja di Singapura, menulis sebuah artikel, lalu dipopulerkan oleh ensiklopedia. Seniman Indonesia pada umumnya adalah kesadaran membentuk suatu bangsa yang merdeka yang disebut Indonesia. Dari kesadaran inilah dibentuk organisasi sosial dan bulkik termasuk di dalam seni lukis. Seni lukis kita tidak berangkat dari wacana seni lukis, tapi berangkat dari wacana kebangsaan, lalu mendirikan kumpulan orang-orang yang suka menggambar. Dari kumpulan mana muncul nama-nama yang terkenal seperti Agus Jaya, Putu Jaya, dan Soetjojono. Di antara tiga orang tersebut, Soetjojono lah yang paling menonjol dan paling terkenal, karena dia paling suka menulis. Sebenarnya, sebelum Soetjojono, juga ada seniman Indonesia yang diakui oleh VOC. Awal kemunculannya karena VOC melihat seorang anak kecil yang pintar menggambar bernama Raden Saleh. Karena itu waktunya zamannya kemenangan di Ponorogo, mereka melihat ada ancaman bila anak kecil ini terpengaruh di Ponorogo dan muncul nasionalisme. Maka dari itu, Belanda mengajarkannya menggambar. Di Sekolah Pendidikan Buku Gambar di Bandung terdapat mahasiswa yang bernama Muktir Amir dan Sukondo Bustaman yang mendapat beasiswa belajar seni rupa di Jerman. Dalam disertainya, Sukondo membuat tentang Raden Saleh dan itu tidak ada latar belakangnya, hanya karena nama belakang mereka sama. Raden Saleh tidak bisa disebut orang yang mempelopori seni rupa modern Indonesia, karena dia tidak mempunyai murid, tapi dia bisa disebut sebagai orang pertama pelukis modern di Indonesia. Nama Raden Saleh tidak ada dalam sejarah seni rupa Eropa. Affandi adalah orang pertama Indonesia yang diundang pameran di Venice Biennale atas nama pribadi. Tahun 1954, Affandi mendapatkan penghargaan pendukung, dan Affandi kecewa. Juri dapat menjelaskan, lukisan Affandi tergolong ekspresionis, sedangkan zaman itu yang dianggap baru adalah surrealisme. Walaupun sang kurator berbicara dengan Affandi dan mengatakan bahwa lukisannya sangat menakjubkan dan tidak ada duanya di dunia. Soetjojono adalah pelopor seni rupa Indonesia baru, yang awalnya dia belajar lewat lukisan-lukisan barat yang dipamerkan di Jakarta. Pemikirannya berawal dari nasionalisme, sedangkan secara visual dengan cara melihat langsung dari lukisan orang-orang yang terkenal dari barat. Seniman harus mempunyai persepsi dari lingkungan,
dan harus diaplikasikan ke dalam lukisan. Itu yang dinamakan jiwa tampak. Melukis secara realitas apa yang dilihat. Sejarah seni rupa itu tidak hanya membicarakan orangnya, tetapi juga karyanya. Sucocyono tidak bisa melukis tanpa ada modelnya. Berikut adalah tokoh seni rupa yang disebutkan tadi: Bambang Budjono, Sucocyono, dan Avandi Kusuma. Seni rupa masa prasejarah dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Zaman prasejarah atau prehistori adalah zaman sebelum ditemukannya sumber-sumber atau dokumen-dokumen tertulis mengenai kehidupan manusia. Latar belakang kebudayaannya berasal dari kebudayaan Indonesia yang disebarkan oleh bangsa Melayu tua dan Melayu muda. Agama asli pada waktu itu adalah animisme dan dinamisme, yang melahirkan bentuk kesenian sebagai media upacara atau bersifat simbolisme. Zaman prasejarah Indonesia terbagi atas zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi 4 zaman lagi, yaitu Paleolitikum atau batu tua, Mesolitikum atau batu pertengahan, Neolitikum atau batu muda, dan Megalitikum atau batu besar. Peninggalan seni rupa pada zaman batu yaitu seni bangunan, seni patung, dan seni lukis. Seni bangunan pada zaman Megalitikum banyak menghasilkan bangunan-bangunan dari batu yang berukuran besar untuk keperluan upacara agama, seperti punden, dolmen, sarkofag, meja batu, dan lain-lain. Seni patung berkembang pada zaman Neolitikum, berupa patung-patung nenek moyang dan patung penolak bala, bergaya non-realistis, terbuat dari kayu atau batu. Seni lukis dari zaman Mesolitikum ditemukan lukisan-lukisan yang dibuat pada dinding gua, seperti lukisan gua di Sulawesi Selatan dan pantai selatan Irian Jaya. Tujuan lukisan untuk keperluan magis dan ritual, seperti adegan pemburuan binatang, lambang nenek moyang, dan cap jari. Kemudian pada zaman Neolitikum dan Megalitikum, lukisan diterapkan pada bangunan-bangunan dan benda-benda kerajinan sebagai hiasan. Seni rupa zaman logam di Indonesia dikenal sebagai zaman perunggu karena banyak ditemukan benda-benda kerajinan dari bahan perunggu seperti ganderang, kapak, bejana, patung, dan perhiasan. Seni rupa masa kerajaan. Yang pertama, kerajaan Hindu-Buddha. Kebudayaan Hindu berasal dari India yang menyebar di Indonesia sekitar abad pertengahan Masehi melalui kegiatan perdagangan, agama, dan politik. Pusat perkembangannya di Jawa, Bali, dan Sumatera yang kemudian bercampur dengan kebudayaan asli Indonesia. Proses akulturasi kebudayaan India dan Indonesia berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu yang lama. Karya seni rupa kerajaan Hindu-Buddha yaitu seni bangunan, seni patung, dan seni hias. Seni bangunan sendiri ada bangunan candi, bangunan pura, dan bangunan puri. Seni patung dalam agama Hindu merupakan hasil perwujudan dari raja dan dewa penitisnya. Seni hias, bentuk bangunan candi sebenarnya hasil tiruan dari Gunung Mahameru yang dianggap suci sebagai tempatnya para dewa. Oleh sebab itu, candi selalu diberi hiasan sesuai dengan suasana alam pegunungan, yaitu dengan motif flora dan fauna serta makhluk ajaib. 2. Kerajaan Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi oleh para pedagang dari India, Persia, dan Cina. Mereka menyebarkan agama Islam sekaligus memperkenalkan kebudayaan masing-masing. Maka, timbul akulturasi kebudayaan. Seni rupa Islam juga dikembangkan oleh para empu di istana-istana sebagai media pengabdian kepada para penguasa. Kemudian, dalam kaitannya dengan penyebaran agama Islam, para wali pun berperan dalam mengembangkan seni di masyarakat pedesaan. Misalnya, dakwah Islam disampaikan dengan media seni wayang. Karya seni rupa kerajaan Islam berupa seni bangunan, seni kaligrafi, dan seni hias. Seni bangunan terdiri dari masjid, istana, dan makam. Seni kaligrafi atau disebut seni khat adalah seni tulis indah dalam kesenian Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bentuk simbolis dari rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran. Seni hias, Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis, maka untuk penyamarannya dibuatkan stilasinya atau deformasi dengan bentuk tumbuhan-tumbuhan.
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.